Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi baru, tetapi dengan harapan ya dan catatan sebenarnya bahwa kalian sudah menguasai materi yang sebelumnya, gitu ya, yaitu percabangan dan juga pengulangan, gitu. Jadi saya tidak harus mengulang lagi ya untuk materi percabangan dan pengulangan. Tapi untuk di minggu ini saya akan menjelaskan tentang bab baru yaitu array gitu ya. Saya mulai dulu PowerPoint-nya. Oh, sebentar saya share layar dulu. Baik, kita mulai dengan materi array gitu ya. Mungkin yang bidang ilmunya waktu pas zaman SMK itu di komputer atau di cabang ilmu komputer mungkin sudah tahu gitu ya apa itu array. Saya mulai dari awal sebenarnya ya. Jadi sebelum saya masuk ke array, saya mengingatkan dulu kepada Anda tentang variabel gitu ya. Apa itu variabel dan bagaimana variabel itu digambarkan di dalam sebuah memori komputer gitu ya. Jadi nanti saya akan mengilustrasikan dalam memori itu kalau variabel seperti apa, kalau array seperti apa, karena perbedaan variabel dan array itu ada di alokasi memori seperti itu. Jadi apa fungsi variabel di dalam sebuah program? Yaitu untuk menyimpan suatu nilai yang bisa berubah-ubah gitu kan ya. Setiap variabel memiliki nama dan tipe data yang berbeda-beda gitu ya. Seperti yang kalian tahu kalau variabel itu berbeda dengan konstanta. Variabel itu nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Di sini saya beri contoh, misalnya kalau saya deklarasikan integer dengan nama variabel A misalnya gitu kan ya. Nilai awalnya saya kasih inisialisasi 5, titik koma, lalu saya increase gitu kan ya, memberikan perintah increase atau naik gitu kan, A++, lalu pada saat saya perintahkan cout atau console out, dan saya panggil A-nya, maka nilai A itu pasti sudah berubah gitu ya, untuk pembuktian bahwa variabel itu nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah untuk yang nilai awalnya sendiri ini kan nilai awal ya, di mana A sama dengan 5 gitu ya. Itu nilai awal, lalu di sini ada perintah A++, seperti yang saya sudah pernah bilang, A++ itu adalah A ditambah 5, ditambah 5, ditambah 1. Gitu ya, berarti kalau A-nya 5, berarti A sama dengan 5 ditambah 1. Seperti itu ya. Hasilnya masuk ke cout. Jadi pada saat cout dipanggil, maka angka 6 lah yang muncul. Angka 6 muncul karena hasil dari 5 ditambah 1. Gitu ya, nilai awal 5, nilai akhirnya 6. Artinya apa? Artinya variabel itu nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Lalu setiap variabel memiliki nama dan tipe data yang beda-beda. Ini juga saya sudah pernah bahas ya, ada integer kalau untuk tipe data, ada float, ada karakter, ada string, dan lain-lain gitu kan ya. Tipe datanya bisa beda-beda, namanya pun juga bisa beda-beda tergantung dengan programmernya gitu ya. Kalau Anda mau kasih nama A ya A, kalau B ya B, yang penting nama variabel itu harus mewakili apa yang dikandungnya, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya, contoh lain dalam pendeklarasian variabel. Di sini ada 3 buah variabel, di mana variabel yang pertama adalah bilangan, variabel kedua adalah genap, variabel 3 adalah ganjil gitu ya. Jadi ada 3 buah bilangan. Bilangan variabel, maaf. Kalau ini harus digambarkan di dalam komputer gitu ya, di dalam memori komputer, kalau kita ngomongin tentang integer A sama dengan 5, itu kalau di dalam komputer, misalnya saya punya di sini integer A sama dengan 5, seperti ini ya. Maka kalau harus diilustrasikan di dalam komputer, ini kurang lebih seperti ini. Yang pertama harus kalian tahu adalah integer dalam typical compiler komputer itu
dia ukurannya 4 byte gitu ya. Jadi di sini manager memori kalian itu mengalokasikan sebanyak 4 byte, ini anggap saja 4 byte, di dalam memori komputer Anda. Gitu ya. Angka 5 ini yang akan disimpan di dalam memori 4 bytes tadi. Gitu ya. Ukurannya 4 bytes. Memori komputer itu punya alamat dalam heksadesimal gitu kan ya. Lalu dia punya nilai di sini karena A sama dengan 5 dan dia akan ditempatkan di suatu tempat di dalam komputer yang besarnya itu adalah 4 bytes. Oke. Kalau itu satu variabel. Nah, kalau tadi integer bilangan gitu ya, koma genap gitu ya, koma ganjil. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Titik koma. Kalau seperti ini berarti bisa kalian lihat ada 3 buah variabel di dalam pendeklarasian ini gitu. Jadi dia beda-beda. Oke, tipe datanya tetap integer. Artinya apa? Artinya 4 byte untuk bilangan gitu kan ya. 4 byte untuk bilangan genapnya dan 4 byte-nya lagi untuk yang ganjil. Seperti itu. Dia terpisah-pisah. Jadi kalau misalnya mendeklarasikan seperti ini, nggak sebelahan juga kan kalau memori komputer ada alamatnya ya, ada alamat memori. Dia nggak sebelahan juga nggak apa-apa. Yang penting dia 4 byte, di sini 4 byte, dan di sini 4 byte. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini dideklarasikannya ya berarti kurang lebih penggambarannya dalam memori ini terpisah-pisah seperti ini. Kalau cuma satu seperti ini ya variabelnya, maka kalau digambarkan dalam memori pun cuma satu. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan array? Kenapa kalau kita ngomongin array, kita harus ngomongin dulu tentang variabel dan penempatannya di dalam memori itu seperti apa, gitu ya. Karena seperti yang saya bilang, kalau kita ngomongin array ya kita ngomongin tentang penempatan variabel di dalam memori komputernya, gitu ya. Nah, ini saya ada teori dulu tentang array. Yang pertama, array itu merupakan koleksi data dengan setiap elemen data menggunakan nama yang sama dan tiap elemen data tipenya tuh sama. Oke, bertipe sama artinya apa? Artinya datanya itu harus homogen tipenya, gitu. Jadi dia nggak bisa yang satu float, yang satu integer misalnya, atau yang satu karakter, yang satu integer misalnya seperti itu nggak bisa. Jadi data yang disimpan di dalam array itu tipenya harus sama atau datanya harus homogen, gitu ya. Lalu setiap elemen array dapat diakses melalui indeks array. Nanti saya akan jelaskan tentang indeks array itu seperti apa. Lalu suatu array itu yang satu dimensi ya, yang dideklarasikan dengan bentuk umum berupa ini. Jadi ada tipe datanya apa, nama variabel array-nya apa, dan ukurannya berapa. Ukuran di sini ini melambangkan indeks, gitu ya. Di sini ada contohnya float nilai dengan ukuran atau panjang indeks array-nya adalah 10. Gitu ya, itu adalah deklarasi umum untuk satu dimensi ya terhadap array. Gitu ya, kita akan bahas tentang apa itu indeks array. Seperti yang kalian tadi sudah ketahui, cara pendeklarasiannya, kita balik dulu sedikit ke variabel. Gitu ya, kalau variabel tadi integer A, oh sorry. Kita balik ke integer A lagi. Integer A gitu ya, misalnya sama dengan 5. Pendeklarasiannya seperti ini. Kalau array, pendeklarasiannya misalnya integer A dengan panjang indeks 5. Pakai kurung siku. Gitu ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ada kurung sikunya, bisa dilihat di sini ya. Oke, 10 di sini adalah melambangkan ukuran indeks array gitu ya. Kita akan bahas dulu tentang indeks array-nya itu seperti apa. Nah, kalau di integer A sama dengan 5 tadi penempatan dalam memori saya sudah kasih tahu sama kalian bagaimana. Nah, sekarang perbandingannya dengan yang array ini. Apakah sama? Pertanyaannya. Jawabannya adalah beda. Bedanya di mana? Bedanya itu adalah di penempatan memori komputer gitu ya. Kalau yang ini itu hanya 4 bytes dalam memori. Oke, 4 bytes dalam
memori. Kenapa? Karena dia tipe datanya integer, variabelnya cuma satu, A, di mana A itu mengandung angka 5, gitu ya. Ada operator penugasan di sini. Nah, kalau misalnya yang array itu berbeda, gitu ya. Panjang indeks ini mewakili banyaknya variabel yang dikandung, bukan banyaknya variabel, banyaknya data yang dikandung oleh variabel ini, variabel array. Gitu. Jadi ngitungnya gimana? Kalau ini artinya apa? 4 bytes itu kan integer 4 bytes ya. Nah, di sini apakah dikalikan dengan satu variabel saja? Jawabannya adalah tidak, tapi dikalikan dengan 5. Artinya apa? Kalau di sini kalian cuma punya satu ruangan, dalam memori ya, dalam memori punya satu ruangan, dia membawa nilai 5, gitu kan ya, karena A sama dengan 5. Ukurannya 4 bytes dalam memori, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mendeklarasikannya seperti ini adalah array, kalian itu berarti punya nggak cuma punya 4 byte aja gitu. Jadi kalau integer itu 4 bytes gitu kan ya dalam memori dikali 5. Artinya apa? Artinya kalian itu kalau mendeklarasikan seperti ini memori manajer memori kalian itu membutuhkan 20 byte dalam memori. Seperti itu ya, berarti 20 bytes di dalam memori. Oke. Satu byte satu tempatnya tuh berapa byte? Satu tempatnya tuh adalah 4 bytes gitu. Jadi kalau misalnya harus dideklarasikan atau digambarkan dalam ilustrasi memori seperti ini kita bisa sekat gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita punya kamar di dalam memori, kalau harus diilustrasikan ya, kita punya kamar dalam memori di mana satu kamarnya itu besarannya adalah 4 byte. Gitu ya, dan kita punya 5. Itu kalau array. Nah, sekarang kita ngomongin masalah indeks atau ukuran array ini. Gitu kan tadi saya bilang saya akan jelaskan lebih lanjut tentang indeks array. Jadi indeks array ini seperti apa sih? Indeks array itu adalah penomoran sebenarnya, gitu ya. Tiap kamar ini kan butuh nomor istilahnya untuk mengetahui kalau misalnya kita nyimpan bilangan 2 misalnya. 2 ini ada di mana? Gitu. Kita harus tahu gitu ya. Misalnya Anda simpan bilangan 3 di dalam ruangan ini, maka bilangan 3 itu harus bisa dilacak keberadaannya, gitu ya. Maka itu ada yang namanya dengan indeks, gitu ya. Indeks array itu dimulai dari 0, gitu ya. Kalau panjang indeksnya 5, berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke? Jadi kalau misalnya sekarang saya simulasikan, misalnya saya mau menyimpan angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 di dalam array saya, maka sekarang Anda sudah tahu gitu ya. Kalau saya mau manggil array yang isinya 12, oh berarti tinggal panggil indeksnya aja. Indeks kedua berarti isinya sama dengan 12. Begitu ya. Jadi penomoran indeks itu berkaitan erat gitu ya dengan pemanggilan data yang terkandung di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang nanya, Bu, kenapa nggak nyampe 5? Indeksnya tuh kenapa nggak sampai ke indeks ke-5? Karena kan ini angkanya angka 5. Ini bisa ya dimaksimalkan seperti ini, gitu ya. Dengan catatan pada saat nanti kalian akses, ya kalian harus tahu. Saya perasaan sudah beberapa kali menjelaskannya ke kalian, untuk pemanggilan array itu kalau misalnya dibilang kurang dari 5 dengan kurang dari sama dengan 5 ini akan beda hasilnya. Oke, kalau misalnya dalam pengulangan aja. Misalnya kalau dalam pengulangan for, misalnya kita pakai for ya, misalnya i dimulai dari 0, ini kita ngomongin indeks array ya, indeks dimulai dari 0, indeks kurang dari 5, oke, lalu indeksnya naik atau increase seperti ini. Ini pasti akan berbeda dengan kalau kalian tuliskan pengulangan indeks sama dengan 0, berarti dimulai dari 0, lalu indeks kurang dari sama dengan 5, gitu kan ya. Lalu indeksnya increase. Perbedaannya di mana? Kalau kalian pakai sintaks yang ini, artinya indeks kalian itu hanya dari 0 sampai dengan 4. Oke? Tapi kalau kalian pakai yang ini, artinya apa? Artinya indeks kalian itu dimulai dari 0 sampai dengan indeks ke 5. Gitu ya.
Dengan catatan pendeklarasian array-nya itu seperti ini, dengan panjang indeks 5. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dalam sintaks kalian tuliskan misalnya, kalian tuliskan seperti ini, aduh punten. Ini 6, ini 6. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya berarti indeks kalian kalau pakai yang yang atas ini berarti dari 0 sampai dengan 5. Gitu ya, karena 6 sudah dinyatakan salah oleh compiler. Kalau yang ini tidak akan valid. Kenapa saya bilang nggak akan valid? Karena kalian cuma punya indeks sampai 5. Lihat panjang indeksnya di deklarasi. Di deklarasi array yang atas. Gitu ya, karena integer A dengan panjang indeks 5. Gitu ya, berarti kalau lebih dari 5 ya kalian nggak bisa akses karena panjangnya aja udah 5. Oke? Nah, saya contohin lagi tadi, balik lagi ke yang sini. Misalnya di sini saya 5, di sini sama dengan 5, berarti penggambarannya sudah pasti ya. Kalau kalian pakai yang atas, yang ini ya, kalian pakai yang ini otomatis indeksnya cuma sampai 4 seperti ini. Oke? Tapi kalau misalnya kalian pakai yang opsi yang kedua ini, gitu kan, ini berarti cuma sampai 4. Seperti ini, berarti kalau harus diilustrasikan di dalam memori kurang lebih seperti ini. Itu ilustrasi dalam memorinya. Kalau kalian pakai yang ini, berarti kalian punya indeks itu sampai 5, gitu ya. 6 maksudnya. Jadi dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, dan indeks 5. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalian bisa tampung 6 data. Kalau pakai pendeklarasian yang ini. Oke? Tapi kalau kalian pakai pendeklarasian yang ini berarti hanya 4. Tapi kita sekarang asumsikan untuk selanjutnya ya, saya akan asumsikan ceritanya kalian akan pakai yang ini. Oke? Jadi kalau misalnya dibilang indeksnya 10, berarti asumsinya indeks 0 gitu kan ya, sampai dengan indeks ke 9. Oke? Saya asumsikan kalian mau pakai yang ini gitu ya. Tapi saya kasih tahu kalau kalian mau memakai indeks sintaks yang ini pun sebenarnya bisa. Oke? Kita lanjut. Berdasarkan jumlah dimensi indeks di dalam sebuah variabel, array dibedakan menjadi array satu dimensi, ini ya, satu dimensi, dan juga ada array yang multidimensi. Nanti saya akan bahas yang satu dimensi seperti apa, yang multidimensi seperti apa, gitu ya. Lalu banyaknya indeks yang digunakan menunjukkan banyaknya ruang memori yang dialokasikan, itu sudah pasti, gitu ya. Kalau tadi indeksnya 5, berarti kalian sudah tahu berapa kira-kira yang dialokasikan di dalam memori, gitu ya. Kalau tipe datanya integer, panjang array-nya indeksnya 5, maka berapa dalam memori, gitu ya. Lalu pendeklarasian array akan memberikan informasi terhadap compiler tentang beberapa jumlah elemen yang dikandung oleh array tersebut. Lalu penentuan ukuran dimensi suatu array didasari oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama ada model data dan juga model pengorganisasian data. Itu ya. Kita next untuk array satu dimensi yang tadi saya contohkan. Jadi yang tadi saya contohkan ini contohnya float nilai dengan panjang indeks 10, atau misalnya tadi yang saya contohkan ada integer A gitu kan ya dengan panjang indeks 5, ini juga termasuk dalam kategori satu dimensi gitu ya. Jadi array satu dimensi, kenapa dibilang satu dimensi? Karena dia hanya punya satu dimensinya, atau panjang indeks array-nya itu hanya satu gitu ya. Kalau misalnya saya tuliskan float nilai dengan panjang 10, berarti asumsinya seperti ini ya dalam memori. Saya sudah bilang berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, lalu 6, 7, 8, dan 9. Gitu ya. Nah, berarti kalian bisa memasukkan 9 buah data. Satu ruangan ini, satu data ini berarti besarannya adalah 4 bytes ya. Karena dia bentuknya float.
float itu 4 byte dalam memori. Oke, jadi satunya itu 4 byte dan dia kalau float itu berarti bilangan desimal. Jangan kalian mendeklarasikan float, kalian masukinnya bilangan integer, gitu kan ya. Karena tadi persyaratan array itu datanya harus homogen. Jadi kalau misalnya di sini indeksnya 10, gitu kan ya, kalian dengan kata lain bisa memasukkan 10 buah data dengan catatan, gitu ya, dengan catatan tipe datanya harus sama. Oke, kalau float ya berarti float semua. Kalau misalnya integer berarti integer semua, nggak bisa nyampur gitu ya. Kalau misalnya ada yang bertanya mungkin, Bu gimana kalau mau nyampur? Itu nanti kita pakai fungsi yang berbeda, bukan array gitu ya. Karena array itu menyimpan data dengan tipe yang sama atau homogen. Oke, lalu kita lanjut. Artinya variabel nilai dapat menyimpan 10 buah data bertipe float. Nah, ini kita ada latihan kecil-kecilan lah ya. Kalau misalnya kalian ceritanya mau mendeklarasikan array untuk mengurutkan bilangan 10 gitu ya, di mana bilangannya itu 1 sampai dengan 10 secara acak. Gitu ya, berarti kalau dideklarasikan karena ini bilangan acak, kita asumsikan dia integer, misalnya integer, nama variabel array-nya acak dengan panjang misalnya 9. Kenapa 9? Karena kalau misalnya panjangnya 9 itu kan berarti pengalokasian memorinya jelek banget. Pengalokasian memorinya kurang lebih bisa menampung 8 variabel gitu kan ya. 1, 2, maaf ya jelek, cuman ini ceritanya lurus lah. Berarti kita mulai dari indeks ke 0, 1, 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, 6, indeks 7, dan indeks 8. Oke, kenapa sih cuma sampai 8? Bisa nggak kira-kira untuk mengacak dari bilangan 1 sampai 0? Gitu ya, berarti bilangannya hanya dari 1 sampai dengan bilangan 10 gitu ya. Misalnya di sini saya masukin misalnya bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5, bilangan 6, bilangan 7, bilangan 8, dan bilangan 9. Bisa nggak kalau seperti ini? Gitu kan ya. Jawabannya adalah tidak bisa gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, kecuali kalau misalnya kalian pakai yang tanda sama dengan yang tadi saya sudah contohkan. Berarti kalian bisa push sampai bilangan ke 9 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian asumsikan kalian nggak akan pakai tanda sama dengan, otomatis kalian harus merubah indeksnya jadi 10. Oke? Seperti itu. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain kesimpulannya adalah kalau misalnya dalam array, kalian itu nggak boleh kurang, tapi boleh lebih. Oke? Nggak boleh kurang, tapi boleh lebih. Kalau misalnya kalian mau menyimpan 10 buah data, terus misalnya kalian di sini deklarasikan hanya 8. Ini pasti nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena kalian butuhnya 10. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya 10, gitu ya, kalian butuhnya 10, tapi kalian mendeklarasikannya 15 misalnya ya. Kalian deklarasikan 15, artinya apa? Artinya dia bisa tersimpan 10 data. Cuman, gitu kan ya, 5 indeks sisanya itu menjadi sampah, gitu ya. Jadi, dia ada di dalam memori, gitu ya, tapi tidak bisa digunakan. Kita sebut dengan garbage atau sampah, data sampah, seperti itu ya. Jadi, baiknya kalau untuk array, kalaupun mau lebih, jangan terlalu banyak dari target, gitu. Kalau kalian yakin misalnya mau 10 buah data, ya deklarasikannya ya 11 atau 12 lah, buat jaga-jaga ceritanya seperti itu. Cuman kalau kalian sudah yakin, maka lebih baik dipaskan saja, karena ya tadi saya bilang, kalaupun memang ada kelebihan, dia nggak akan dipakai, nggak bisa dipakai sama variabel yang lain juga gitu. Jadi memang kalau misalnya 15 ya, dia akan dikalikan dengan integer, integernya 4 byte berarti. Gitu ya. Kalau udah segitu ya segitu. Nggak akan bisa kurang, nggak akan bisa dilebihin gitu istilahnya. Kalau kurang bisa gitu kan ya, tapi kalau lebih datanya ya nggak bisa. Gitu ya, kurang lebih seperti itulah.
Nah, lalu yang kedua, buat deklarasi array untuk menyimpan nama teman Anda, gitu ya. Apakah bisa menyimpan string? Saya sudah pernah jelaskan ya, bedanya string dengan karakter. Nanti di PowerPoint yang berikutnya saya akan jelaskan apa perbedaannya gitu ya antara pendeklarasian secara karakter dan juga secara string seperti itu ya. Nah, kalau misalnya string sendiri, nama teman Anda itu kan pasti string ya, tidak mungkin karakter gitu ya. Jadi kalau string itu adalah kumpulan karakter. Di sini misalnya string nama gitu kan ya, nama variabelnya nama dengan panjang 5 seperti ini. Lalu biasanya kalian sudah tahu misalnya mau nyimpen nama siapa aja sama dengan tanda kurung kurawal. Ini tuh kurung kurawal ya. Tanda kurung kurawal, ada kutipnya karena dia string, misalnya Ani kutip koma gitu ya. Lalu misalnya ada Budi kutip, misalnya ada Lani misalnya gitu kan ya. Lalu kalau sudah misalnya tutup kurung kurawal lalu ada titik koma. Nah, ini kan cuma 3 nih, berarti masih ada sisa 2 indeks. Nah, 2 indeksnya itu yang disebut dengan data sampah. Jadi dia ada dalam memori, jadi kalau diilustrasikan misalnya ini 5 indeks ya misalnya, berarti yang terpakai itu hanya segini gitu ya, karena cuma ada 3 data, berarti ini sisanya gitu kan ya, yang kosong ini, inilah yang disebut dengan datanya itu sampah atau garbage lah gitu. Jadi nggak bisa kepake, tapi dia tetap ada di dalam memori. Gitu ya, jadi hati-hati dalam penggunaan array. Nah, lalu yang ketiga adalah buat deklarasi array untuk menyimpan 3 hasil perhitungan luas lingkaran, masing-masing berjumlah sekian, sekian, dan sekian. Itu berarti hanya butuh 3 ya, kalau bilangan desimal, berarti tipe datanya adalah float. Gitu ya, float dengan panjang indeks 3, misalnya float, nama arraynya luas, misalnya variabel arraynya luas, dengan panjang indeks 3. Ini kalau mau nyimpen bilangan float atau bilangan integer, sudah tahu ya, nah misalnya sudah ada nilainya seperti ini tinggal kurung kurawal buka, lalu ada 30,5, ini nggak usah pakai koma lagi. Dan kalau ini misal koma itu titik ya, kalau di komputer tuh jangan tanda koma, tapi pakainya titik. Lalu misalnya di sini ada 38,5, lalu ada 40,75. Seperti ini, kurung kurawal tutup dan titik koma. Kalau string itu harus pakai kutip seperti ini, tapi kalau misalnya bilangan, dia nggak harus. Oke, jadi kurang lebih untuk pendeklarasian seperti ini. Nah, kita masuk ke satu dimensi, karena sebenarnya dari tadi juga yang saya contohkan sudah termasuk ke dalam kategori satu dimensi. Gitu ya. Nah, cuman kalau satu dimensi itu dikelompokkan lagi jadi 2, seperti yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada yang namanya array statis dan array dinamis. Gitu ya. Tadi saya sudah bahas, sebenarnya sudah saya bahas yang dinamis itu ada yang sudah saya contohkan, begitupun yang statis gitu ya. Kita bahas saja. Nah, kalau statis adalah array yang diisi gitu ya, datanya di awal pada saat array dideklarasikan. Contohnya seperti ini, jadi ada tipe data, ada nama arraynya apa, jumlah elemen arraynya berapa, lalu tanda sama dengan kurung kurawal buka, lalu ada isi dari array atau data yang akan diinputkan ke dalam array. Gitu ya, seperti yang tadi saya sudah contohkan di sini, gitu ya, untuk float luas gitu ya, ada sama dengan, lalu kurawal buka, lalu di dalamnya ada data, kurung kurawal tutup, titik koma. Itu kalau untuk angka, gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk string seperti ini, jangan lupa kalian harus pakai tanda kutip. Oke? Jadi yang statis seperti ini, datanya sudah terkandung di dalam pendeklarasian. Jadi deklarasi awal sudah ada datanya. Itu namanya array statis. Lalu dari contoh yang sebelumnya itu dapat dipastikan compiler akan menghitung sendiri jumlah elemennya secara otomatis, sudah pasti ya gitu, karena panjangnya 5, dia pasti akan langsung dialokasikan di dalam memori gitu ya. Lalu pendefinisian array dengan nama angka, karena tadi namanya angka ya, nama arraynya, yang terdiri atas 5 elemen bertipe data integer yang berisi angka 3, 4, 5, 6, dan 7.
Karena tadi dia secara berturut-turut bisa dilihat ya, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti secara berurutan dia akan disimpan di dalam indeks array. Gitu ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya dengan panjang 5 ya berarti tinggal dikalikan dengan 4 bytes, berarti ini 20 byte ceritanya. Dibagi 4 byte sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan juga indeks 4. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya angka pertama yang dimasukkan adalah 3, maka 3 ini akan ditempatkan dalam indeks ke 0. Seperti ini bisa dilihat yang ini. Angka 4 akan dimasukkan ke dalam indeks 1. Oke. Angka 5 akan dimasukkan ke dalam indeks 2. Angka 6 akan dimasukkan ke dalam indeks 3. Lalu angka 7 akan dimasukkan ke dalam indeks 4 seperti ini. Oke, dengan asumsi seperti ini. Jadi variabel angka di indeks 0 itu isinya 3, variabel angka di dalam indeks 1 itu isinya 4, dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, untuk array yang dinamis, dari tadi juga saya sudah menjelaskan tentang array yang dinamis. Kalau array statis itu sudah ada bilangannya sejak awal, gitu ya, dideklarasikan di awal. Kalau dinamis itu berbeda, gitu ya. Dinamis itu berbeda, bisa seperti yang Anda lihat, ini adalah array dinamis. Kenapa? Karena dia nggak ada isian array-nya. Oke? Nggak ada data array-nya. Jadi gimana? Jadi dia nanya ke user. Bisa dilihat ya si out-nya. Si out masukkan angka ke, gitu ya, i. I di sini mewakili indeks array. Oke? I di sini mewakili indeks array. Oke, kita bahas dari line yang pertama atau baris yang pertama. Ini adalah array dinamis, gitu ya. Integer angka dengan indeks 5. Tadi saya sudah jelaskan kalau integer dia 4 bytes, kalau 5 berarti dia punya 5 buah ruangan di dalam memori, yang satu ruangannya itu besarnya adalah 4 bytes. Oke? Kita alokasikan di sini ceritanya. Di dalam memori ada 5 kamar, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini 0, indeks 0 ya, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada yang salah sih di program ini, yaitu adalah kurang penginisialisasian variabel i. Gitu. I ini kan belum diinisialisasi atau dideklarasikan. Kalian punya dua cara sih, bisa di atas integer i gitu ya, titik koma. Selesai seperti ini. Atau misalnya kalian mau mendeklarasikan di dalam array, di dalam pengulangan. Contohnya seperti ini. For gitu kan ya, integer i gitu ya sama dengan 0 titik koma gitu ya, i kurang dari 5 berarti ininya sama. I-nya I-nya increase. I-nya increase seperti ini. Jadi integer i-nya itu yang kurang sebenarnya. Jadi kalian bisa masukkan di sini atau bisa masukkan pada saat kalian ngoding yang pengulangan for-nya. Gitu ya, itu bebas. Anggap saja misalnya di dalam pengulangan for-nya ya. Jadi tambahkan saja integer di sini. Oke, sekarang kita mulai. Integer angka dengan panjang 5. Berarti saya di sini punya di dalam memori ya, di dalam memori komputer itu dialokasikan variabel yang namanya angka dengan panjang indeks itu 0 sampai dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang ada pengulangan di sini for gitu kan ya. I-nya, I itu mewakili indeks, oke? Jadi I-nya di sini biar kalian nggak pusing, I itu mewakili indeks. Indeks apa? Indeks array, oke? Indeks array selalu dimulai dari 0. Maka I dimulai dari 0 di sini ya. Lalu I kurang dari 5, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau nggak pakai tanda sama dengan, itu berarti hanya sampai 4. Tapi kalau misalnya kalian menuliskan I kurang dari sama dengan 5, itu pasti nanti akan nambah lagi di sini. Dalam memori gitu ya, indeks ke 5. Seperti itu ya. Tapi kita asumsikan ceritanya nggak pakai tanda sama dengan, jadi hanya sampai indeks ke 4. Seperti ini. Oke? Jadi alokasi di dalam memori seperti ini. Nah, lalu
Kalian lihat si out-nya ya, si out masukkan angka ke I, gitu ya. Berarti sekarang masukkan angka ke 0. Oke, masukkan angka ke 0, karena I-nya sekarang sama dengan 0. Oke, lihat I awal sama dengan 0. Maka masukkan angka ke 0. Sama dengan misalnya saya sebagai user, masukin misalnya angka 5. Oke, artinya apa? Artinya angka 5 ini akan dimasukkan ke dalam, ke dalam sini. Nah, ke dalam sini. Gitu kan ya, berarti angka I-nya berapa? I-nya 0. Artinya apa? Artinya bilangan 5 ini akan dimasukkan ke dalam variabel angka dengan indeks ke 0. Oke? Berarti akan dimasukkan bilangan 5. Artinya apa? Bilangan 5 dimasukkan ke dalam indeks ke 0, seperti ini. Lalu dia looping. Looping, for-nya lagi. Oke? For-nya bisa dilihat ya, I-nya increase, I-nya naik. Artinya apa? Artinya tadi udah 0, sekarang dia naik jadi bilangan 1. I-nya sekarang sama dengan 1, oke? I sama dengan 1, apakah I kurang dari 5? Jawabannya betul. Gitu kan ya, sekarang kita eksekusi yang ini ya, masukkan angka ke I. Sekarang I-nya sudah bukan 0, I-nya sudah sama dengan 1. I-nya sudah sama dengan 1. Misalnya saya sebagai user mau menginputkan bilangan 3 misalnya ya. Saya inputin bilangan 3. Bilangan 3 ini akan dimasukkan ke dalam variabel angka dengan indeks ke I. Sekarang I-nya berapa? I-nya sama dengan 1. I-nya sama dengan 1, maka sekarang artinya apa? Maka dalam variabel angka dengan indeks ke 1, begitu kan ya, akan diinputkan bilangan 3. Artinya dalam memori, indeks 1 akan ditempati oleh bilangan 3. Oke, dia looping lagi ke for. Sekarang for-nya nambah lagi kan, karena dia I-nya plus-plus, maka sekarang I-nya sudah sama dengan 2, karena tadinya 1 kan. Awalnya 0, berubah jadi 1, sekarang berubah jadi 2. Gitu ya, karena I-nya plus-plus. Nah, lalu kita ke see out lagi. See out masukkan angka ke I. I-nya sekarang sudah 2 ya, nilai I-nya. Maka kita rubah jadi 2. Nah, sekarang misalnya saya sebagai user mau input angka 7 misalnya. Ini saya input angka 7, enter, maka 7 akan dimasukkan ke dalam variabel angka dengan indeks ke I. I-nya sekarang sudah 2. Oke, nilai I-nya sudah 2, maka artinya di dalam variabel angka di indeks kedua, itu akan ditempati bilangan 7. Oke, nah sekarang bilangan 7 akan menempati indeks ke-2, seperti ini. Dia looping lagi ke atas. Oke, I-nya increase, naik. Kalau I-nya naik berarti sudah bukan 2, dia naik berarti sama dengan 3. Gitu ya, kita see out lagi. Masukkan angka ke I, I-nya sekarang sudah sama dengan 3. Seperti ini ya. Sudah sama dengan 3, misalnya saya sebagai user mau inputin bilangan 6 misalnya. Saya input bilangan 6, gitu ya, maka bilangan 6 ini akan diinputkan ke dalam variabel angka dengan indeks ke I. I-nya sekarang sama dengan 3. Sama dengan 3 artinya di variabel angka dengan indeks 3 itu ada bilangan 6, maka di sini di ilustrasi memorinya di indeks ketiga ada angka 6. Oke, dia looping lagi ke atas, sekarang 4. Oke. Karena I-nya increase ya, karena I-nya plus-plus di sini maka naik 1, 4. Berarti di see out-nya juga sama. Masukkan angka ke I, I-nya sama dengan 4. Contoh misalnya sebagai user saya mau masukin bilangan 10 misalnya ya. Saya input bilangan 10, enter. 10 akan dimasukkan ke dalam variabel angka dengan indeks ke I. Sekarang I-nya sama dengan 4. Itu. Artinya apa? Artinya variabel angka di indeks 4, isinya 10, maka dalam ilustrasi memori indeks 4 ditempati oleh angka 10. Dia looping. Oke, looping lagi. Sekarang, kalau sudah looping berarti sudah bukan 4, dia naik ya, I-nya plus-plus, berarti I sudah sama dengan 5. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah I kurang dari 5? Gitu ya. Apakah I kurang dari 5? Pertanyaannya. Oke, I-nya sekarang 5, apakah kurang dari 5? Jawabannya tidak.
Gitu ya, seperti yang saya sudah jelaskan, kalau tidak ada tanda sama dengan, angka 5 sudah dianggap salah oleh compiler, gitu ya. Maka saat I sama dengan 5, kondisi for itu dinyatakan salah. Oke, kalau for sudah dinyatakan salah, dia berhenti mengulang. Oke, end of program. Programnya berhenti. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bisa dilihat sama kalian bagaimana bilangan-bilangan random ini dimasukkan ke dalam array. Gitu ya. Ini ilustrasi memorinya, ini pengaksesan secara logika. Gitu ya. Jadi kalau kita akses angka dalam kurung 0, maka pasti nanti si out itu pasti 5. Gitu ya. Kenapa? Karena yang menempati indeks 0 adalah bilangan 5. Oke. Itu adalah array dinamis. Seperti itu. Kalian kalau mau buka C++-nya, silahkan di silahkan di ketik ulang gitu ya. Kalau memang mau mencoba ngoding gitu ya. Nah, ini untuk ilustrasinya, tadi saya juga sudah jelaskan lah ya panjang lebar di indeks 0 sampai indeks keempat gitu kan ya. Nah, ini ya masukkan angka ke sekian. Tadi saya juga sudah menjelaskan. Nah, sekarang mengacu pada contoh soal sebelumnya, bagaimana jika Anda ingin output program Anda dihitung dari angka 1? Kalau ini kan si out-nya dihitung dari angka 0. Kalau programnya seperti ini masih sama dengan program yang tadi ya. Kalau misalnya Anda mengeksekusi, ini kan pasti masukkan angka ke I. Bisa dilihat di for-nya. I sama dengan 0. Oke, nah sekarang gimana sih caranya supaya indeksnya tetap indeks 0, misalnya ya, tapi dimulainya dari angka 1. Bisa nggak diakalin? Ya bisa, gitu kan ya. Dengan cara I-nya itu dirubah inisialisasinya jadi 1. Gitu ya. Dengan catatan, I-nya juga harus kurang dari sama dengan 5. Lalu I-nya increase. Itu bisa seperti ini. Jadi I-nya dimulai dari 1, sedangkan di sini kan I dimulai dari 0. Gitu ya. Jadi nanti pada saat eksekusi, masukkan angka ke 1, bukan ke 0, karena I dimulai dari 1. Oke. Lalu logika keduanya adalah I kurang dari sama dengan 5. Kalau ini kan tidak ada tanda sama dengan, ya. Atau misalnya kalian bisa, misalnya I sama dengan 1, I kurang dari 6. Ini juga bisa seperti ini. I-nya plus. Gitu, itu boleh. Jadi terserah kalian gitu. Tapi kalau misalnya pengen kalian dihitung dari angka 1, ya berarti inisialisasi awal I-nya gitu, yang tadinya 0 dirubah jadi 1. Juga logika I ini kan ya, logika akhirnya. Jadi I-nya mau kurang dari berapa? Apakah kurang dari sama dengan 5? Tapi kalau misalnya I dimulai dari 1, logikanya ya, kalau I dimulai dari 1, terus dia berhentinya di 5, ya berarti tidak akan nggak akan 5 buah data yang diinputkan. Oke? Jadi kalian silahkan menggunakan logikanya, terserah mau yang ini atau yang ini. Pokoknya gimana caranya kalian bisa masukin 5 buah data ke dalam array. Oke, silahkan ini dikerjakan ya gimana caranya. Nah, ini untuk pemanggilan atau pengaksesan, ini juga salah satu yang kalian silahkan coba gitu ya. Jadi di sini harusnya sih ya, ini itu bisa di-coding di setelah ini. Jadi setelah kurung kurawal, kalian baru ngoding untuk manggil. Nah, ini adalah akses pemanggilan array. Gitu. Jadi si out gitu ya, isi angka ke 1, dia manggil ke variabel ke indeks 0. Oke, isi angka ke 1 dia mengacu kepada indeks ke 0. Ini adalah cara pemanggilan di array 1 dimensi. Oke, seperti ini. Jadi nama variabelnya apa? Kalau nama variabelnya A gitu ya, nama variabelnya A, kalian mau memanggil indeks ketiga contohnya, maka A gitu ya sebagai nama array-nya, kurung buka, tinggal indeks keberapa, misalnya kalian mau indeks ketiga, seperti ini, titik koma. Ini adalah cara pengaksesan array 1 dimensi. Silakan kalian coba dan digabungkan dengan ini, gitu ya. Gimana caranya misalnya kalian itu bisa memanggil salah satu array. Misalnya kalian mau panggil data yang ada di indeks ketiga, gitu ya, dalam program ini. Itu gimana caranya, gitu ya. Lalu kalian juga bisa uji coba misalnya
Kalau ini dijadikan array statis gitu ya, ini apa namanya, sintaks yang seperti ini, kalau dijadikan array statis itu seperti apa? Apa yang harus dirubah? Gitu ya, itu juga bisa jadi salah satu latihan gitu kan ya buat Anda supaya lebih paham. Seperti itu, ini tidak usah. Oke, jadi itu adalah mengenai array satu dimensi. Gitu ya, bagaimana Anda cara mendeklarasikannya, lalu bagaimana apa namanya, array itu digambarkan dalam memori, berapa besarannya, gitu kan ya, apa perbedaannya dengan variabel biasa, gitu kan ya. Penempatan indeks seperti apa, penempatan data dalam indeks seperti apa, dan juga pengaksesannya seperti apa, gitu ya. Saya harap kalian bisa latihan dengan ini, gitu kan ya, dengan contoh-contoh ini, atau misalnya kalian bisa cari di internet secara mandiri, gitu ya. Karena di internet contohnya udah banyak banget. Cuman di sini saya mau menjelaskan tentang apa namanya, logikanya saja. Bagaimana array itu digambarkan di dalam memori, bagaimana pengilustrasiannya, indeksnya seperti apa. Begitu ya. Baik, mungkin ini untuk array satu dimensi saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti untuk array yang dua dimensi saya akan bikin video yang satunya lagi. Gitu ya. Akhir kata, terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti ini materinya bakal saya kirim ke grup kelas masing-masing. Bentar ya.